Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah kaum muslimin, para jemaah yang dirahmati Allah, kita kembali bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan mari terus mengucapkan salawat beriring salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita masih diberi Allah kesempatan untuk melanjutkan kajian kitab Al-Fawaid, karya tulis salah satu ulama besar Islam yang sangat terkenal dengan keilmuannya, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, kita masih ada pada kajian Faidah Jalilah. Di halaman 156 Ibnu Qayyim membuat judul Faidatun Jalilah, faidah yang mulia. Kita sudah lewati satu faidah dari bab ini. Maka malam ini kita melanjutkan kepada faidah yang berikutnya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, aghban nasu man dhalla fi akhir safarih wa qad qarabal manzil. Kata beliau, orang paling bodoh, manusia paling bodoh adalah orang yang dia itu tersesat, dhalla, di akhir perjalanan hidupnya, di akhir safarnya, padahal waqad qarabal manzil, padahal dia sudah dekat rumahnya. Ringkas sekali faedah ini para ikhwah yang mulia, yang tentunya kita sadar, kita paham ini mengandung makna yang dalam. Kalau orang safar mengadakan perjalanan, tentu dia orang yang paling merugi dan sangat bodoh. Tujuan rumah yang mau dia datangi sudah dekat sekali, tapi kok malah tersesat. Apa maksud cakap Ibnu Qayyim ini para jemaah yang mulia? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ingin menyinggung apa yang pernah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah, Innar rajula la ya'malu zamana at-tawila
Ada seorang yang dia beramal di zaman waktu yang panjang. Dalam hidupnya dia beramal lama, beramal dengan kebaikan, bi'amali ahlil jannah, amalan penduduk surga. Itulah yang dia geluti dalam hidupnya, waktu yang lama. Tetapi para ikhwan yang mulia, thumma yakhtimu lahu bi'amali ahlin nar, tapi malah dia tutup hidupnya, umurnya dengan amalan ahli neraka. Inilah orang yang sudah dekat rumah, selangkah lagi ke surga, tapi gagal, batal. Di akhir hayatnya dia tutup umurnya dengan amalan ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini hadis panjang para ikhwan. Inilah penggalan yang ingin dikupas Al-Imam Ibnul Qayyim. Ini orang paling bodoh kan? Bahkan ketika kita membaca hadis ini timbul kengerian dalam jiwa. Bagaimana ini? Mungkinkah saya lolos dari kondisi seperti itu? Hidup sebagai orang baik, beramal dengan amalan ahli surga, tapi ketika mau mati menutup umur dengan amalan ahli neraka. Pulangnya bukan ke surga, malah ke neraka. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah, pernah ditanya hadis ini tentang maknanya. Bagaimana ini maknanya? Kok bisa ada kejadian hidup orang seperti itu? Dan ini mudah-mudahan faedahnya untuk kita, yang insya Allah kita berada di jalan amalan ahli surga. Tapi tunggu dulu, ada satu yang harus kita waspadai, yaitu di akhir hayat nanti, sukseskah kita menutup umur dengan amalan ahli surga dan kita pulang ke surga, atau malah kita tutup dengan amalan ahli neraka, tersesat di ujung jalan, tersesat. Maka ditanyakanlah hadis ini maknanya kepada salah satu ulama besar Islam di abad ini, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Ditanyakan ini kepada beliau makna dan pengertian hadis ini, karena menakutkan para jemaah. Beramal dengan amal ahli surga fi zamanit tawil, di waktu panjang, waktu yang lama. Lama-lama menutup umur dengan amalan ahli neraka, masuknya ke neraka. Nah, mari kita lihat pemaparan Syekh bin Baz dalam mensyarah hadis ini. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang berguna untuk kita, agar kita jangan sampai mengakhiri hidup ini dengan su'ul khatimah. Padahal kita sudah berjuang mati-matian melawan nafsu untuk beramal dengan amalan ahli surga. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, makna hadis ini, inna rajula qad ya'malu amala ahli jannah min ta'atillah. Ini orang memang beramal dia waktu hidupnya dengan amalan penduduk surga berupa ketaatan kepada Allah. Taat, Masya Allah. Ibadah-ibadah wajib di Islam dikerjakan. Kemudian para jemaah, walakin fi qalbi, tapi di hatinya, awas, di hatinya ada asya, wa fi dakhili asya, ada sesuatu. Di hatinya ada sesuatu, ma'asyiral muslimin. Ada sesuatu yang terselip, yang itu bukan keikhlasan kepada Allah. Betapa banyak orang beramal itu bukan karena Allah. Ini orang begitulah kondisinya. Ada sesuatu selain Allah masuk ke hatinya dalam ketaatan dia. Entah mungkin dia mau cari nama, pujian manusia, sanjungan, kedudukan. Ya Rabb, inilah urusan hati yang berbahaya para jemaah rahimakumullah, kalau enggak kita betul-betul mengawasinya. Ya.
Dan ini urusan dia dengan Allah. Kita nggak disuruh Islam menghukumi hati orang. Urusan dia dengan Allah. Tapi harus ingat dia, walaupun ini rahasia yang tidak diketahui orang lain, tapi sadarlah, ini akan menjadi petaka di akhir hayatnya. Hadis yang tadi kita baca, riwayat Bukhari Muslim, akan menimpa kehidupan orang ini. Kalau sampai di zaman dia taat, di waktu taat itu ada niat selain Allah masuk ke dadanya, menempel di hatinya. Nah, orang begini kata Syekh bin Baz, "Tsumma yantaqil ila amali ahli an-nar fa yakhtimu lahu bidzalik." Dampak itu nampak di akhir hayat. Mau mati, Allah buat apa yang disembunyikannya muncul. Niat-niat buruk itu dalam taat ke Allah itu tampil. Maka dia pun beramal dengan amalan penduduk neraka. Kemudian dia pun menutup umur dengan amalan penduduk neraka. Su'ul khatimah. Para jemaah yang saya muliakan, adakah kita merasa aman dari hadis ini? Adakah kita merasa, itu bukan saya lah? Tidak. Kita malah khawatir. Ketaatan-ketaatan yang kita kerjakan dalam hidup ini kepada Allah Ta'ala, kalau enggak kita jaga niat, masuk perusak niat, riya, sum'ah, ya kita ngaku kepada Allah berat betul mengatur niat ini. Beramal mau dipandang orang, mau disanjung, mau dikenal, digelar dengan keistimewaan ibadah itu. Mau cari nama di masyarakat, di rekan-rekan, di tetangga, di kaum muslimin. Mau punya kedudukan. Dengan ketaatan itu dia salah niat. Awas nanti di akhir hayat celaka. Akan Allah buat semua yang disembunyikannya tampil, muncul. Barulah dia berubah, tahu-tahu mau mati. Dia amalkan amalan penduduk neraka yang selama ini enggak dia kerjakan itu. Dikerjakannya mau mati, habis dibuatnya datang ajal menjemputnya. Itulah hukuman orang-orang yang sepanjang hidupnya di jalan taat amalannya, niatnya sudah rusak, bukan hanya ikhlas untuk Allah. Nah, ini kemungkinan pertama kata Syekh bin Baz yang menimpa orang itu. Sehingga di dalam sebagian riwayat ada bunyinya begini, la ya'malu bi amali ahlil jannah fima yabdu linnas. Ini orang beramal dengan amalan penduduk surga hanya yang nampak ke manusia. Tampilan. Kalau tampilan Masya Allah. Dan memang kita disuruh memandang orang ya dengan zohir saja. Kita nggak disuruh mengorek niat orang. Ya, masalah niat ini para ikhwah, ketika kita mengkhianati ikhlas, memang kita bisa aman dari manusia. Tapi Allah Maha tahu hati-hati hamba. Kita bisa bermain sandiwara dengan ketaatan kita, padahal tujuan niat kita tidak benar. Kita bisa bermain sandiwara di depan manusia. Menampilkan amalan ahli surga fima yabdu linnas, kata sebagian riwayat dari sabda Nabi, yang nampak di manusia. Padahal di dadanya, di batinnya, di hatinya dia beramal dengan amalan penduduk neraka yang memang amalan itu merusak amal zohirnya. Apa itu amal penduduk neraka? Amalan tidak untuk Allah, amalan hatinya menyalah. Riya kan syirik para ikhwan, syirik kecil. Ini salah satu perusak amal yang luar biasa itu, riya. Awas, lawanlah para jemaah, karena dia mesti datang. Bagaimana kita mau merasa yakin gak ada riya? Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis sahih, riya ini masuk ke hati hamba, akhfa min dabibin namli. Itu lebih ringan, lebih halus daripada langkah seekor semut. Betul hampir tak terasa. Bagaimana beban seekor semut kalau berjalan? Berapa rasanya itu? Hampir kita nggak sadar semut ini merayap. Sehalus itulah riya masuk ke hati manusia dalam mengamalkan ketaatan. Makanya unik, ada orang
Ya, yang merasa aman dengan dirinya. Tak perlu dia mengkhawatirkan kerusakan niatnya. Ya, merasa saya bisa jaga niat saya. Saya bisa membersihkan niat saya, mensucikan niat saya. Ya Allah, jangan percaya diri para ikhwah yang dimuliakan Allah, celaka nanti. Ya, jangan percaya diri. Tetaplah kita mawas diri, kontrol diri. Ini urusan sensitif. Nanti celaka di akhir umur. Sekarang penuh ketaatan luar biasa, menghiasi hidup dengan ketaatan. Mau mati, ditutupnya umur dengan amal penduduk neraka. Su'ul khatimah. Inilah para jemaah yang dimuliakan Allah. Maksud Ibnul Qayyim, orang paling bodoh, orang yang sudah dekat rumah malah sesat jalan. Ketika dia safar, sudah dekat tujuan, qarabal manzil, sudah dekat, malah na'udzubillah min dzalik, dia tersesat. Bukankah itu dikatakan orang paling bodoh? Aghban nas. Dia orang paling bodoh. Inilah nasib orang yang ternyata hadis yang sering kita khawatirkan menimpa kita, itu ada sebab. Sebabnya dari kita. Kenapa kita waktu hidup mentaati Allah tidak meluruskan niat? Mengapa itu? Mengapa kita nggak berjuang sungguh-sungguh? Kalau datang bisikan riya, sum'ah, beramal ingin didengar orang, ingin dipandang, dipuji, kenapa nggak kita lawan? Kita biarkan, kita nikmati. Nanti akhir hayat rugi. Selangkah lagi masuk surga, husnul khatimah, gagal, batal. Malah kita masuk neraka, menutup umur dengan su'ul khatimah. Kemudian para ikhwan yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, kemungkinan kedua kata Syekh bin Baz pada kondisi orang seperti itu adalah ketika orang tersebut mengamalkan amalan ketaatan, amalan-amalan yang saleh, yang baik, pada dasarnya niatnya bagus, niatnya thayyibah, niatnya salihah, bagus. Hidup ini diisi dengan amal saleh dan niat mantap. Tapi cukupkah itu? Tidak. Kalau sekarang kita bisa menjaga niat, alhamdulillah. Bisa taat, alhamdulillah. Tapi jangan puas diri bapak-bapak sekalian. Ini belum final. Kita masih hidup, belum mati kita. Kenapa kata Syekh bin Baz, orang ini yang pada dasarnya amalnya baik, niatnya baik, thumma yata'ata ba'dal ma'asi wa ba'dal syurur fi akhir hayati. Tuh. Pas mau akhir umur, dia lengah. Mungkin pernah merasa puas waktu masih beramal taat. Ketika menjelang akhir umur, dia meremehkan dosa, dikerjakannya maksiat, dilanggarnya kesalahan-kesalahan agama. Masya Allah. Ini gara-gara puas diri. Puas diri ini jangan menimpa hidup kita para ikhwan. Kalau untuk yang baik ya para jemaah yang saya muliakan, jangan ada kata saya sudah banyak, jangan. Jangan ada anggapan saya sudah lumayan. Ini membuat kita lengah. Padahal kita belum final. Kita masih hidup. Orang hidup ini gampang berubah. Gampang berubah kan? Makanya dilarang dalam Islam ini terlalu mengeluh-ngeluhkan orang hidup. Kalau mau meneladani, jadikan teladan ke orang sudah mati, yang sudah positif, menutup umur dengan husnul khatimah. Kalau orang hidup tuh nggak usah dielukan-elukan sekali. Dia rawan berubah, belum final. Ibarat perlombaan, walaupun orang sudah di depan, itu belum menang namanya kalau belum finish. Masih ada kemungkinan dikejar di belakangnya. Itu perlombaan, iya kan? Pertandingan. Nah, itu belum selesai, belum finish, belum habis. Jangan merasa menang, jangan terus lengah, kendor. Nah ini ternyata penyebab kedua, maka muncul orang sudah dekat rumah tapi sesat jalan, mau masuk surga, akhir umur nggak jadi,
gara-gara puas diri. Kita sering puas diri. Kalau kebaikan kita sering begini, melihat orang yang di bawah kita, lumayan saya daripada dia. Tapi kalau udah kena dosa, ya Allah, udah kena dosa, kita tengok yang lebih besar, ringan saya daripada dia. Bukankah begitu, mereka? Kalau urusan kebaikan kita nengok orang di bawah kita, hebat saya, dia kurang, terus puas diri. Nah, orang begini kata Syekh bin Baz, ternyata di akhir hayatnya dia mengamalkan yata'ata ba'dal ma'asi wa ba'dal syurur fi akhir hayati fayakhtimu lahu bidzalik. Na'udzubillah. Di akhir hayat dia buat dosa karena udah puas diri. Remeh dengan dosa. Allah, sedikitnya saya langgar, tak seberapa, nanti saya berubah lagi. Macam dia mengatur umur. Begitu dia mengambil dosa, berbuat dosa, melanggar dosa, datang ajal. Dia tutup umur dengan su'ul khatimah. Bahkan ada yang fatal lagi, kata Syekh bin Baz, waqad yartaddu an dini wal iyadzu billah bisababin hazzin ajil. Ada yang sampai murtad akhir umurnya. Dia tinggalkan agamanya wal iyadzu billah dengan sebab apa? Sebab hazzin ajil, jatah yang segera, dunia. Dijualnya agama untuk dunia di akhir umur. Bukan nggak mungkin, kita ini belum pasti para jemaah. Kita rawan berubah. Makanya tadi saya tekankan, orang hidup ini la yu'man alaihil fitnah, kata ulama. Orang hidup ya belum aman fitnah, belum lulus uji, belum. Orang hidup belum. Makanya jangan terlalu muluk-muluk kali nyanjung orang. Diulu-ulukan kali orang hidup ini berubahnya gampang. Tuh kalau mau meneladani, teladani yang sudah mati, yang sudah dijamin surga, nabi, para sahabat, itu yang dielu-elukan, ditiru, dipuji, dicontoh, mereka dijamin surga. Lah kita hidup ini apa jaminannya? Ya. Makanya kita takut sekali, sehingga Nabi mengajarkan kita doa yang isinya menunjukkan kita sangat khawatir kita menyimpang dari jalan agama. Saya yakin para bapak-bapak sekalian ikhwah sangat hafal doa itu. Ketika Nabi SAW banyak berdoa, melantunkan lafaz Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di agamamu. Jangan sampai berubah ini ya Allah. Kau yang punya hati kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami, kokohkan hatiku di agamamu. Karena khawatir nanti berubah, kita belum final, belum pemenang kita ini dalam godaan hidup, belum pemenang. Mau siapapun derajat kita di agama ini, ustaz besar sekalipun, tuan guru kiai kayak manapun, ulama besar, belum kalau masih hidup. Perubahan itu sangat mungkin terjadi. Makanya para jemaah yang mulia, kita tidak boleh puas diri. Ya, jangan pernah merasa sudah banyak, sudah terbaik kita. Ya, sudah terbaik di tengah manusia. Jangan. Kita ini semua masih berjuang, masih berjalan dalam perjuangan. Sedang memperjuangkan nasib. Ya, kita khawatir kalau main-main beragama, di saat lagi main-main umur kita ditutup Allah, ajal tiba. Makanya aneh sekali ada orang yang berani mengurangi ketaatan, kendor dalam taat. Terus dia berencana nanti pada masanya saya akan berubah. Saya akan kembali kepada jalan taat. Jadi hadis ini maunya dia tahu, dia ingat. Supaya dia tidak berani berbuat begitu. Nah, jangan nanti di saat dia mengambil dosa-dosa yang dilarang agama, dia langgar, dia kerjakan, disitulah ajalnya datang. Karena memang waktunya sudah tiba. Hadis ini pun menimpa dirinya. Beramal baik sepanjang zaman, sepanjang umur, mau mati berubah haluan.
beramal dengan amal penduduk neraka, masuk neraka jadinya. Nauzubillah billah. Para jemaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Nah, salah satu yang diingatkan Asy-Syaikh bin Baz, di antara dosa kata beliau yang dapat membuat kita celaka di akhir umur, yang mungkin saja orang terjatuh padanya, di antaranya apa? Sabbuddin, dosa mencela agama. Makanya urusan agama ini jangan jadi mainan, jangan disepelekan. Siapapun kita, kedudukannya, seberapapun umur kita, usia kita, pengalaman hidup kita, kalau udah urusan agama, jangan disepelekan. Nanti bisa jatuh kepada mencela agama. Ini satu dosa yang kalau pelakunya sedang berbuat itu, datang ajal, selesai, su'ul khatimah. Makanya urusan agama ini kita hormati para jemaah. Urusan agama ini kita hargai, kita junjung tinggi. Karena sabbuddin mencela agama, ya, mencela agama, ini kata ulama termasuk dosa yang bisa membuat pelakunya su'ul khatimah. Enggak jadi su'ul khatimah, husnul khatimah. Su'ul khatimah. Harusnya husnul khatimah karena dia orang baik. Tahu-tahu di akhir hayat main-main dia mencela agama. Mencela agama, mentertawakan agama, meremehkan agama. Ya Allah. Janganlah seperti itu para jemaah yang mulia. Keras betul nasib orang ini. Keras betul adab menimpa dia kalau sampai umur ditutup dengan su'ul khatimah. Begitu pula kata Syekh, termasuk lagi dosa yang membuat orang ini su'ul khatimah, au bisababi musa'adatil musyrikin 'alal muslimin, menolong orang musyrik ketika orang musyrik menyerang orang beriman. Orang muslim terjadi konflik antara musyrikin dengan muslimin, dia malah membantu kaum musyrikin. Dia berada di pihak musyrikin, membantu. Dia gak berubah pindah agama, cuma membantu, musa'adah. Ini termasuk dosa yang menyebabkan pelakunya mati dengan su'ul khatimah. Loyalitasnya bukan ke umat Islam, loyalitasnya ke orang kafir, musyrikin. Ini salah satu yang perlu diwaspadai. Hati-hati dalam hidup ini jatuh kepada dosa-dosa yang begini. Mencela agama, menolong musyrikin ketika menyerang kaum muslimin. Ya, ketika adanya konflik. Kalau nggak ada konflik, nggak ada perseteruan, nggak ada peperangan, bukanlah kesalahan umat Islam menolong kaum musyrikin dalam arti berhubungan manusia dengan baik. Dibolehkan muamalah dengan baik. Rasulullah SAW bermuamalah dengan baik dengan Yahud di Madinah. Tapi kalau terjadi perang, umat Islam diserang kaum musyrikin, kafirin, jangan pernah ada umat Islam yang malah berpihak di barisan musyrikin. Ini menyebabkan dia telah meninggalkan kebaikan-kebaikan dia selama hidupnya. Dan kalau mati dengan itu, mati di atas su'ul khatimah. Juga termasuk daripada dosa itu adalah, para ikhwah yang mulia, adalah orang-orang yang sabbur Rasul. Dia berani mencela Rasul, mencela Rasulullah SAW, mencela ajaran sunnahnya. Ajaran Nabi dicela, Nabi dicela. Nauzubillah min dzalik. Istihza biddin, memperolok-olok agama. Kadang-kadang ada orang mengira ini ringannya masalahnya, malah jadi lelucon. Tidak, para ini masalah yang serius. Mencela Rasul, mencela ajaran Rasul, sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini perbuatan yang bisa membuat orang ini rusak Islamnya. Makanya kita kalau lihat agama Islam, ajaran Islam, hargai, hormati. Perkara kita nggak bisa mengamalkannya, yang salah itu kitanya, bukan ajarannya. Oh, saya belum bisa.
Saya berarti masih lemah. Kenapa mengamalkan ajaran agama saya, tuntunan Rasulullah saja, saya tidak bisa. Begitulah. Bukan malah memposisikan ajaran itu yang salah di saat kita yang tidak mampu mengamalkannya. Kita yang tak bisa mengamalkannya karena nafsu kita lebih besar. Mestinya kita sadari, kita yang lemah, kita yang memang kalah. Saya harus berubah. Ajaran tetap benar. Tapi hari ini nggak begitu. Ajaran Islam, sunnah Rasul biasa-biasa ditertawakan masyarakat Islam. Sebagian orang bahkan berani memperolok-oloknya, mengejek-ngejeknya. Ya Allah, ya Rabb. Sangat sensitif ikhwah masalah agama ini. Masalah pembawa agama Rasulullah SAW. Ini sensitif sekali. Jangan kita jadikan bahan guyonan, bahan mainan soal sunnah Nabi, ajaran Nabi dan sosok Nabi. Ini bahaya besar dalam Islam. Yang mana kata para ulama, termasuk ini min nawaqidil Islam. Enggak tanggung-tanggung, ini termasuk pembatal keislaman, dosa-dosa begini. Mencela agama, mencela Rasul, mencela sunnah, ini termasuk pembatal Islam. Bukan hal ringan ini. Lagi pula enggak masuk akal seorang muslim mentertawakan ajaran agamanya, mentertawakan sunnah nabinya. Bagaimana muslim seperti itu? Seharusnya dia memuliakan, menghormati. Perkara dia belum sanggup mengerjakan dalam ajaran Nabi itu, ya dia yang harus koreksi diri, yang harus berubah diri. Kenapa nggak bisa? Kok orang lain bisa? Kenapa orang bisa taat dengan ajaran Nabi, ikut, saya nggak bisa? Berarti saya yang menyalah ini, saya yang kurang dalam hal ini. Begitulah mestinya berpikir masyarakat Islam. Bukan malah menyerang ajaran Islam yang memang sudah terang-terang itu dari Islam. Diserang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bahkan berani dimanipulasi hukum itu. Dibilang ini bukan dari Islam. Ini cuma budaya. Padahal dalil-dalil mengatakan itu ajaran Islam. Hukum Allah. Iya kan? Hukum Allah mereka yang mulia. Ada berani orang memutarbalikkan fakta. Dibilang itu hanya budaya bangsa tertentu. Hari ini banyak begitu. Semoga Allah melindungi kita para ikhwah dari pengaruh-pengaruh pemikiran-pemikiran begini. Karena kita takut hadis tadi mengancam hidup kita. Ketaatan kita yang kita jalani sampai umur sekarang ini sia-sia. Kalau harus menutup umur dengan amalan ahli neraka dan akhirnya jadi orang yang su'ul khatimah wal'iyadu billah. Para ikhwah, para jemaah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Demikianlah keterangan dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas dari hadis Bukhari Muslim yang diriwayatkan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka yang diucap al-Imam Ibnu Qayyim, akhban nas man dhalla fi akhir safari wa qad qarabal manzil. Orang paling bodoh, orang yang sesat dalam safar padahal sudah dekat tujuan yang mau ditujunya. Rumah sudah dekat. Ya. Ibarat rumah itu di depan matanya, tapi dia malah belok tak kemana-mana. Tujuan di depan mata. Begitu dia mau sampai, harusnya selangkah sampai. Ada belokan, dia malah belok, melambung tak kemana-mana. Bangga ini orang paling celaka, paling rugi, paling bodoh. Ya, ini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Nah, para jemaah malah ya kalau kita mau lengkapi hadis tadi. Malah ada orang yang kata Rasul, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli nar. Hidupnya bergelimang dengan dosa amal ahli neraka. Nah, tetapi para ikhwan menjelang matinya dia berubah, taubat. Taubat, dia beramal dengan amalan ahli surga, ditutup umurnya dengan amal ahli surga dan masuk surga. Maka ini para ikhwan yang dirahmati Allah, orang yang beruntung ini. Makanya kita ketika mendengar hadis yang potongan terakhir tadi, kita pun jadi semangat. Namanya kita buat dosa itu jangan putus asa, jangan terus berdiam diri dengan berkata inilah nasib saya, inilah jalan hidup saya. Jangan. Tobatlah kepada Allah. Apa sempat saya tobat? Apa enggak sia-sia nanti saya tobat terus mati saya? Ya Allah.
Yang namanya tobat para ikhwah tidak boleh ditunda. Tobatlah. Kalau ternyata dia tobat lantas dia mati ditutup umur dengan tobat itu husnul khatimah ini. Jangan berpangku tangan dengan berkata, inilah nasib saya. Saya sudah pendosa begini, ya biarlah. Nggak boleh begitu. Karena ada orang yang beramal dengan amalan ahli neraka sepanjang hidupnya. Begitu mau mati dia tobat. Dia beramal dengan amal ahli surga dan dia mati dengan amalan ahli surga. Surgalah tempat kembalinya. Ya, beginilah hidup ini para ikhwan. Makanya kita dalam hidup sama-sama menjaga diri, baik kita yang taat ataupun yang berlaku maksiat. Yang taat tidak puas diri, yang taat tidak mencukupkan diri, dan niat jaga. Niat jaga. Kalau niat kita rusak, kita bukan apa-apa, tidak ada nilai di depan Allah. Karena Allah paling marah kalau diduakan niat beribadah kepada selainnya. Allah marah betul. Dalam satu hadis qudsi, kalau mungkin para jemaah pernah baca dan pernah dengar, pernah Allah berkata, siapa menyekutukan aku akan tinggalkan dia dan sekutunya. Taraktuhu wa syirkahu, ku tinggal dia dan sekutunya, kata Allah. Nggak ada nilai taat kita ini para jemaah, sholat kita, ibadah, kalau sempat niat kita merusak, Allah marah kali. Kalau ibadah untungnya kita duakan untuk selainnya, untuk manusia pula. Bagaimana ini hitung-hitungan kali-kali akal sehat kita? Ibadah hak Allah kita bagi untuk cari jatah dari manusia. Pujian, berapalah pujian manusia? Berapa kalilah nilai pujian manusia? Sanjungan, kedudukan, jabatan. Sedangkan yang di sisi Allah itu lebih mahal kalau kita ikhlas. Mana ada apa-apanya yang di dunia ini. Jangankan cuma sanjungan pujian 1-2 manusia. Andai semua manusia menyanjung kita, mana ada apa-apanya dibandingkan yang di sisi Allah. Maka jangan sampai ditukar jatah akhirat kita dengan jatah dunia. Gara-gara ngejar dunia, niat kita selewengkan dalam beramal ibadah. Ma'uzubillah. Maka fokuskan ikhwah supaya kita terus teguh dalam dakwah, dalam agama ini, dalam amal kita ini. Supaya kita terus konsekuen, fokuskan ibadah dengan niat ikhlas. Datang godaan-godaan yang merusak niat, lawan, buang, jangan dituruti. Dan kalau kita sudah ikhlas niat, alhamdulillah. Kalau sudah, alhamdulillah. Sudah taat, sudah ikhlas. Ingat, jangan puas diri. Jangan pernah merasa sudah tinggi diri, sudah cukup, sudah hebat. Jangan. Kita belum final, belum menang kita. Perlombaan belum usai, pertandingan belum selesai. Ya, belum. Kalau udah mati kita, baru kita boleh berkata, saya sudah berhasil, saya sudah menang. Selagi belum datang ajal menjemput kita, kita rawan berubah siapapun kita. Maka banyak-banyak doa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, isrif qalbi ila ta'atik. Ya Allah yang bolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di agamamu. Ya Allah yang memalingkan hati, arahkan hatiku kepada ketaatan. Nah inilah para jemaah rahimakumullah, tambahan satu poin faidah dalam kajian kitab Al-Fawaid dari faidah yang mulia yang dapat kita baca, berikut dengan tambahan keterangan Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas ketika beliau ditanya tentang syarah hadis orang yang beramal taat tapi berubah di akhir hayatnya. Berubah, dia beramal dengan amal penduduk neraka dan dia mati menutup umur dengan itu, masuklah dia ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Semoga ini bermanfaat, semoga menjadi ilmu yang berguna, meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.